Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai kembali di Kirigakure, di sana klon Boruto terlihat kesusahan dalam menghadapi sebuah Otsutsuki misterius yang menggunakan topeng. Otsutsuki berkata, "Bocah, apa kau mulai kesusahan? Gunakan saja kemampuan aslimu. Klonmu ini tidak ada gunanya di hadapanku." Boruto tak menghiraukan perkataannya itu. Dirinya kemudian mencoba menyerang menggunakan Kusanagi yang berlapis elemen petir. Namun, itu masih belum mampu melukainya. Boruto juga mencoba mendorongnya menggunakan teknik angin untuk menciptakan jarak serang yang ideal. Namun, sekali lagi Otsutsuki itu mampu menghalaunya. Otsutsuki bertopeng itu hanya berdiri di tempat, memandang Boruto dengan tatapan penuh merendahkan. "Sudah habis akal, bocah? Hanya klon, dan sudah lemah seperti ini. Kau takkan bisa melawanku," katanya sambil mengulurkan tangan dengan santai, seolah pertarungan ini hanya permainan baginya. Boruto yang kelelahan menatapnya, napasnya terengah-engah, tetapi dia tidak akan menyerah. "Aku cuma klon, memangnya kenapa? Kau sendiri bahkan belum membuatku sedikit pun terkesan. Apa ini batas kekuatan Otsutsuki sepertimu?" ejek Boruto, menyembunyikan rasa khawatir di balik sikapnya yang penuh tantangan. Dia terus mengamati musuhnya, mencari celah sambil mengulur waktu, berharap kekuatan klonnya cukup untuk tetap bertahan. Otsutsuki bertopeng itu tampak terganggu mendengar ejekan Boruto. "Kau pikir aku belum mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya? Baiklah," ucapnya sembari mengangkat tangannya dan menciptakan lingkaran energi besar yang memancarkan aura merah menyala. Boruto segera merasakan energi besar itu mendekat, sebuah tekanan luar biasa yang membuatnya sulit bergerak. Lingkaran energi itu menyebar, mengurung Boruto dalam area terbatas, membuat setiap gerakannya semakin sulit dan terbatas. "Kau hanya klon, tapi sangat menyebalkan," ucap Otsutsuki bertopeng itu sambil melangkah mendekat, setiap langkahnya terasa seperti beban besar yang menghantam Boruto. "Kalau hanya bisa bicara besar, kenapa tidak buktikan saja kalau kau memang kuat?" Boruto membalas dengan sinis, matanya memancarkan determinasi yang kuat. "Dan jangan kira aku butuh tubuh asliku untuk mengalahkanmu." Namun, di dalam hati, Boruto tahu situasi ini semakin genting. Dia merasakan cakra klonnya menipis, tetapi bertarung dengan pertahanan penuh adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang. Otsutsuki itu tidak memberikan ruang bagi Boruto untuk menggunakan teknik teleportasinya dan menghubungi tubuh aslinya, membuatnya terperangkap dalam situasi yang semakin sulit. Melihat Boruto yang masih berusaha melawannya meskipun dalam keadaan terdesak, Otsutsuki itu tertawa kecil, cukup menghibur, tapi sudah saatnya permainan ini selesai. Dia membentuk serangan dari lingkaran energi yang mengelilinginya, siap melancarkan serangan penutup yang bisa menghancurkan klon Boruto dalam sekejap. Boruto bersiap untuk sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi meskipun dalam keadaan ini, dia masih belum menyerah. "Kau mungkin kuat, tapi jangan pikir aku akan membiarkanmu menang begitu saja. Ini baru permulaan," ujar Boruto. Otsutsuki bertopeng itu tertawa meremehkan, suaranya menggema di seluruh area yang sudah tertutup lingkaran energi yang dia ciptakan. "Permulaan? Dasar bocah manusia, kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang sebenarnya." Dia mulai mendekati Boruto dengan langkah lambat namun penuh ancaman, setiap langkahnya semakin meningkatkan tekanan di sekitar mereka. Boruto bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Otsutsuki itu, energi yang seolah menyedot semua oksigen di sekitarnya. Boruto terdiam sejenak, mengambil napas dalam-dalam meskipun setiap helaan terasa berat. "Kalau ini kekuatan yang kau banggakan, mungkin kau perlu melihat cermin. Yang aku lihat hanya Otsutsuki lain yang ketakutan pada anak manusia sepertiku," sindir Boruto, sambil menunjukkan seringai penuh tantangan. Dia tahu ini adalah taktik berisiko, tetapi ini satu-satunya cara untuk menjaga lawannya tetap fokus padanya sementara dia mencari celah. Sambil berkata begitu, Boruto mengumpulkan cakra yang tersisa dan mulai mengaktifkan elemen anginnya di sekeliling tubuhnya. Dengan satu hentakan, dia melepaskan serangan rasengan berlapis angin yang menghantam Otsutsuki bertopeng itu dari jarak dekat. Tabrakan energi itu memancarkan gelombang kejut yang membuat ruang lingkaran energi yang mengelilingi mereka bergetar. Namun, Otsutsuki itu hanya mendengus, merentangkan tangan kirinya untuk menahan serangan itu dengan mudah. Benar-benar tidak ada yang istimewa,
katanya sambil menghapus efek rasengan angin Boruto tanpa banyak usaha. Kau pikir serangan seperti ini cukup untuk membuatku kalah? Boruto terperangah sejenak, tetapi dia segera memasang wajah datar, menyembunyikan keheranannya. Biasa saja, jawabnya dengan suara rendah. Aku hanya bermain-main. Lagi pula, ini klonku, bukan aku yang asli. Otsutsuki itu tersenyum sinis di balik topengnya. Kau sombong sekali untuk ukuran seorang klon. Tetapi karena kau begitu percaya diri, aku akan menunjukkan sedikit dari kekuatan asliku. Dengan satu gerakan tangan, lingkaran energi yang mengelilingi mereka semakin menyusut, menciptakan ruang yang begitu sempit dan membuat Boruto semakin kesulitan bergerak. Sadar bahwa dirinya kini benar-benar terpojok, Boruto tak mau menyerah. Dia memfokuskan energi terakhirnya pada Jogan, yang kemudian mulai berdenyut kuat, memancarkan kilatan biru di tengah tekanan yang luar biasa. Dalam sekejap, Jogannya mampu mengidentifikasi celah energi yang sangat tipis di dalam pertahanan Otsutsuki itu, namun ini adalah titik yang nyaris tak terlihat. Akhirnya sedikit serius, ya, ejek Boruto sambil mengumpulkan tenaga untuk satu serangan terakhir. Kalau kau cukup kuat, seharusnya kau bisa menghadapiku tanpa harus berlindung di balik topeng itu. Otsutsuki itu terdiam sejenak, seperti tersulut oleh kata-kata Boruto. Namun alih-alih terprovokasi, dia mengangkat tangannya, membentuk serangan terakhir yang lebih dahsyat. Aura merah yang mengelilinginya berubah menjadi ungu gelap, menunjukkan intensitas kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Boruto merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, tahu bahwa serangan ini bisa menghancurkan klon terakhirnya dalam sekejap. Meskipun di ambang kehancuran, Boruto tetap mempertahankan sikapnya. Tunjukkan saja yang terbaik. Aku tidak takut padamu, ucapnya, matanya yang masih berkilau dengan Jogan tak berkedip menatap Otsutsuki itu. Tepat saat energi Otsutsuki mencapai puncaknya, dia melesat ke arah Boruto, memancarkan cahaya yang cukup terang hingga membakar udara di sekitar mereka. Boruto menghela napas terakhir, memusatkan semua cakra yang tersisa ke satu titik. Namun saat serangan itu hendak mengenainya, sesuatu yang tak terduga terjadi, portal mendadak muncul di antara mereka. Boruto merasa tubuhnya tertarik keluar dari lingkaran energi itu, berpindah ke dimensi lain dengan kecepatan tinggi. Saat dia mendapati dirinya terlempar ke ruang yang berbeda, Boruto hanya bisa tersenyum kecil, berbisik pelan, kau mungkin lolos kali ini, tapi aku akan kembali. Sementara itu, Otsutsuki bertopeng hanya berdiri, menatap ruang kosong tempat Boruto sebelumnya berada. Dia mengatupkan tangannya, frustasi dan heran. Meski berhasil menggagalkan serangan Boruto kali ini, pertempuran itu telah memperlihatkan betapa berbahayanya strategi Boruto, bahkan dalam bentuk klon. Adegan kemudian berpindah ke Sasuke dan Koji yang masih berada di bekas laboratorium Amado. Di sana Sasuke dan Koji mulai memasuki ke sisi yang lebih dalam dari tempat tersebut. Mereka kemudian terkejut dengan sebuah aura keberadaan yang sangat aneh. Koji berkata, berhati-hatilah, ada sesuatu yang tidak beres. Sasuke kemudian melanjutkan untuk menuju ke tempat dengan aura aneh tersebut. Sesampai mereka di sebuah pintu yang tersegel, Koji kemudian membuka segel pintu tersebut, dan mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sasuke berkata, ini tidak mungkin kan? Koji kemudian juga berkata, tidak salah lagi, ini adalah potongan dari Shibai yang Amado gunakan pada semua anggota Kara. Ini adalah tanduk Shibai. Sasuke dan Koji berdiri terpaku di depan ruangan yang penuh dengan berbagai perangkat misterius dan teknologi tinggi yang jelas buatan Amado. Di tengah ruangan, tersimpan dalam wadah kaca yang terhubung dengan kabel-kabel rumit, tampak sebuah tanduk yang berwarna hitam pekat dan mengeluarkan aura yang mencekam. Tanduk itu tampak seperti bagian dari Shibai yang luar biasa kuat, dan energi yang terpancar dari sana membuat udara terasa berat. Sasuke menatap tanduk itu dengan intens, matanya menyipit seakan mencoba menggali rahasia di balik benda tersebut. Jadi ini, tanduk Shibai Otsutsuki, gumamnya. Amado benar-benar membawa sebagian dari kekuatan Otsutsuki yang hidup untuk meningkatkan para anggota Kara. Koji menelan ludah, matanya terfokus pada tanduk tersebut. Seperti yang semua kita ketahui, Amado memanfaatkannya untuk memberikan kekuatan Otsutsuki pada para anggota Kara. Mungkin inilah alasan mengapa mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui batas manusia biasa, ucap Koji. Sasuke berjalan mendekati wadah kaca itu, mengangkat tangannya seolah ingin menyentuhnya namun berhenti sejenak. Kekuatan seperti ini. Sepertinya Amado berencana lebih dari sekadar memperkuat anggota Kara. Dia mungkin berencana membuat manusia yang bisa setara dengan Otsutsuki, katanya dengan nada penuh keseriusan.
Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.